Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok Senin tanggal 8 Januari ya. Sebelumnya disclaimer dulu. Langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham Bank Mandiri. Bank Mandiri hari Jumat kemarin naik ya, ditutup hijau, naik 1,18% ke level 6.425. Kalau secara teknikal untuk saham Bank Mandiri sama seperti Bank BCA ya, berhasil breakout ATH, dan untuk target price-nya itu ada di 6.550. Itu area resisten untuk saham Bank Mandiri. Semoga aja bisa diuji ya untuk bulan Januari ini. Ya, perhatikan saja level ini, mungkin buat teman-teman yang udah floating profit dan mau taking profit ya, sekiranya masih berat buat breakout ya nggak ada salahnya buat diamankan mungkin, atau kalau tetap masih mau hold ya disclaimer sih. Untuk supportnya lumayan jauh. Untuk level harga saat ini support saham Bank Mandiri ada di 6.200. Kalau kita cek untuk transaksinya kemarin Jumat untuk saham BMRI tanggal 5 Januari ya, aslinya masuk cukup banyak sebenarnya ya, net pay 350,6 M. Kalau kita cek dari awal tahun untuk aslinya udah net pay 856,6 M. Jadi sampai hari Jumat itu aslinya masih cenderung masuk di saham Bank Mandiri. Semoga aja bisa nguji resistennya ya untuk besok. Kalau kita cek lebih detail lagi kemarin tanggal 5 Januari ini kita bisa lihat bareng-bareng. Secara keseluruhan diakumulasi oleh ZP versi asing yang masuk 261 M ya. Selain ZP untuk asingnya yang masuk ada AK, BK, DX ya, cuman paling banyak ZP. Yang keluar untuk asingnya KZ, YU. Jadi untuk asingnya net buy, lokalnya net sell ya. Lokalnya jualan, asingnya masuk, harga sahamnya naik 1,18%. Untuk besok sih selama aslinya nggak keluar, mudah-mudahan masih bisa naik sih, cenderung naik, nguji dulu resistennya di 6.550-an ya, apakah bisa breakout atau enggak di area sini. Kalau sekiranya gagal breakout ya nggak ada salahnya buat diamankan ya. Kalau mau entry di tengah-tengah seperti ini sebenarnya agak nanggung, soalnya ini juga udah naik cukup tinggi ya, antara potensi profit dan resikonya lebih gede ke resiko sih sebenarnya kalau untuk harga saat ini. Mungkin seperti itu sih untuk saham Bank Mandiri, tapi kalau tujuannya untuk jangka panjang long term ya sebenarnya masih bullish ya, untuk tren besarnya itu masih cenderung bullish. Mungkin seperti itu aja untuk saham Bank Mandiri ya. Kembali lagi disclaimer, untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI. Bank BNI kemarin Jumat sempat naik ya, tapi ditutup minus 0,45%. Kira-kira siapa yang keluar? Coba kalau kita cek untuk transaksi saham BBNI kemarin Jumat tanggal 5 Januari, aslinya sih masih masuk, cuman nggak terlalu banyak ya, 63,2 M. BBNI. Kalau kita cek di sini tanggal 5 Januari kemarin secara keseluruhan ada yang distribusi, ternyata ini YU. YU yang keluar versi asing ya. Jadi untuk asingnya ada yang distribusi, ada yang jualan banyak lah, maksudnya seperti itu. Yaitu YU, dan yang masuk untuk asingnya ada RX, ZP, AK. Cuman secara keseluruhan masih lebih banyak yang masuk ya. Untuk asingnya net buy, untuk lokalnya sendiri net sell. Harga sahamnya turun, mungkin YU-nya taking profit ya, dan harga sahamnya turun. Ini udah di tengah-tengah sih, jadi kalau mau entry pun agak nanggung ya. Mending nunggu aja di area support, kalau misal bisa koreksi turun, kalau koreksi ya, tapi kalau langsung hijau target price-nya di sini 5.850. Ini area resisten untuk saham Bank BNI, semoga aja bisa nyentuh area resistennya untuk bulan Januari ini ya. Mungkin seperti itu sih untuk saham Bank BNI. Kalau besok turun dan sekiranya di area support ini ada tanda-tanda mau pullback ya, disclaimer buat teman-teman yang mau entry untuk swing dan taking profitnya bisa dipertimbangkan aja area 5850 ya, kalau bisa menguji area resistennya. Mungkin seperti itu sih untuk saham Bank BNI. Ini juga mirip-mirip seperti bank buku 4 pada umumnya ya. Untuk harga sahamnya cenderung bergerak bullish sih, jadi untuk tren besarnya masih naik. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Untuk selanjutnya kita akan cek saham ASII.
Ini yang harganya malah turun ini. Untuk harganya turun 1,35% ke level 5.625 ya, masih di area bawahnya ini, masih belum bisa breakout di atas 5750, 5775 itu area resistennya. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham ASII tanggal 5 kemarin aslinya keluar cukup banyak ternyata ya, net sell 105M. Kalau kita cek dari awal tahun untuk aslinya net sell 200-an M ya. Jadi untuk aslinya masih cenderung keluar di saham ASII. Kalau kita cek lebih detail lagi, kemarin Jumat untuk saham ASII ini didistribusi oleh asing ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng. BK, ZP, KZ, RX ini broker-broker asing jualan. BK versi asing hari Jumat kemarin net sell 55,7 M, ZP versi asing net sell 24,7 M, KZ versi asing net sell 17,4 M ya, YU RX versi asing juga keluar. Kemudian yang masuk untuk asingnya nilainya nggak sebanyak asing keluar sih, jadi didistribusi oleh asing dan lokalnya masuk. Harga sahamnya turun. Mungkin kalau untuk jangka panjang ya, sebenarnya untuk saham ASI ini masih cukup menarik ya, mengingat performanya di tahun 2023 kemarin itu cukup bagus. Kalau kita lihat aja di sini, sering kita cek ya, kalau untuk ASII masih bertumbuh ini untuk estimasi EPS per lembar sahamnya di 846, jadi secara tahunan masih bertumbuh. Tinggal lihat aja nanti laporan kuartal 4-nya gimana. Kalau masih bertumbuh ya, kemungkinan nanti di tahun ini ya bisa naik lagi. Malahan turunnya saham ASII kalau mau invest ya sebenarnya kesempatan ya kalau mau entry, tapi kembali lagi disclaimer sih, buat patokan ini aja 5.750, 5.775 ya, bisa breakout di atas itu maka ngejar 6.000. Oke, mungkin seperti itu sih untuk besok. Kalau mau entry, kalau tujuannya untuk invest ya dicicil dulu nggak apa-apa sih kalau mau mulai nyicil ya, tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham ASII. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Telkom. Telkom kemarin Jumat juga turun ya, turun ini malah close-nya di area support sih. Jadi untuk besok hari Senin bisa, mungkin kalau mau entry ya bisa apa ya, ya bisa dipertimbangkan ya selama masih ada yang jaga harga di area 2880. Soalnya kemarin sempat nyentuh support tapi dijaga di area supportnya ini 2880. Selama masih bisa bertahan di area sini sih kayaknya ada kemungkinan naik sih untuk saham Telkom. Kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi semoga aja turunnya kemarin cuman koreksi. Kalau kita cek untuk transaksinya, coba untuk saham TLKM. Telkom hari Jumat kemarin tanggal 5 Januari aslinya masuk 95,5 M. Kalau kita cek lebih detail di sini untuk saham Telkom hari Jumat kemarin tanggal 5 Januari secara keseluruhan sebenarnya lebih, ya nggak beda jauh sih yang masuk sama yang keluar, cuman kayaknya cenderung lebih banyak yang masuk ya. Yang masuk itu asing dan yang keluar lokal. Ya kan, untuk lokalnya KZCC versi lokal net sell, kemudian untuk asingnya yang akumulasi BKAK. Jadi turunnya saham Telkom itu disertai asing masuk sih, ditabung oleh asing. Jadi kalau menurut saya kayaknya ada kemungkinan naik untuk besok Senin. Semoga aja sih seperti itu. Ini turunnya cuman koreksi di jaga di area support, kemudian kalau besok naik target price-nya di level 4.000 ya. Berikut di atas 4.000 ngejar 4.200. Soalnya hari Jumat kemarin ada yang nampung, jadi turunnya saham Telkom itu malah kesempatan buat entry sih, mungkin buat teman-teman yang belum punya posisi atau mau ngoleksi saham Telkom ya. Ini udah di area support, jadi bisa entry dekat area support. Dan antisipasinya kalau mau antisipasi lah ya sedikit di bawah supportnya ini, misal di 2860 atau disesuaikan aja, mungkin seperti itu ya untuk saham Telkom. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Brand. Brand kemarin turun lumayan dalam ya, 3% ke area supportnya yang di 7.225 ya.
Close di area support sih. Untuk candlenya cenderung bearish, jadi untuk besok Senin kalau secara teknikal lihat aja ya di awal market gimana. Kalau langsung merah sih mending tunggu di area support kuatnya 6.950 ini support selanjutnya untuk saham Brand. Kalau misal besok masih turun, kalau kita cek untuk transaksinya Brand hari Jumat kemarin tanggal 5 Januari untuk ASINnya keluar 11,4 M. Kalau kita cek lebih detail lagi, untuk Brand tanggal 5 Januari secara keseluruhan sih ada yang distribusi cuman belum banyak ya. BK distribusi 16,1 M aja turunnya 3,9% ya. Hati-hati aja kalau BK, AK atau CC ya kalau nggak salah yang pegang saham Brand cukup banyak itu distribusi cukup gede ya, bisa jadi jebol ini support, tapi semoga aja enggak sih ya. Lihat aja untuk besok di awal marketnya gimana ya. Kalau langsung hijau ya disclaimer buat teman-teman yang mau scalpingan, untuk resistennya ada di 7.400 ya, 7.400 7.425 itu area resisten Brand, dan untuk supportnya ada di 6.950 karena ini kelasnya di area support ya. Lihat aja di awal marketnya gimana, apakah melanjutkan penurunannya atau mantul naik ya. Mungkin seperti itu aja untuk saham Brand. Kalau lihat transaksinya kemarin Jumat kayaknya cenderung masih merah dulu di awal market, soalnya kalau kita perhatikan di sini untuk BK hampir seluruh transaksinya itu jualan ya. Nilai transaksinya 16,1 M dan net sell 16,1 M juga. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Brand ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BRPT. BRPT masih sideways ya, 1 2 3 4 5 ya. Satu minggu terakhir ini cenderung ini konsolidasi di range area 1300 sampai 1400. Masih belum bisa breakout. Kalau kita cek untuk transaksinya BRPT hari Jumat kemarin ASINnya keluar 15 M. Kalau kita cek dari awal bulan, kalau kita cek dari awal tahun untuk saham BRPT itu ASINnya net sell 63 ya. Jadi ASINnya cenderung keluar sih di saham BRPT ini. BRPT kalau kita cek lebih detail lagi hari ini tanggal 5 Januari ya. Kemarin sih hari kemarin cenderung didistribusi untuk saham BRPT. Jadi hati-hati untuk besok Senin ya, kalau turun jangan buru-buru entry. Ini untuk ASINnya cenderung keluar si AKCC versi asing net sell. Kalau kita cek dari awal tahun juga dari sini ya, berarti ketika sideways ini ASINnya cenderung keluar. Hati-hati aja kalau sampai jebol di bawah ini 1200 1300 ya, mending wait and see aja dulu, soalnya di sini juga gap up-nya belum ketutup sempurna ya. Kalau menutup gap ya kemungkinan untuk sampai RPT akan uji 1300-an lagi. Jadi saran saya sih untuk besok Senin kalau masih belum bisa breakout ya jangan buru-buru entry, bisa tunggu di area supportnya 1300. Jebol di bawah 1300 tunggu di 1230-an ya, 1330-an, 1230-an. Oke, mungkin seperti itu aja untuk saham BRPT ya. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham MDKA. MDKA ini malah naik lumayan ya. Kemarin Jumat naik 3% lebih ya. Sempat nyentuh resistennya. Jadi buat teman-teman yang udah taking profit ya, untuk besok semoga aja koreksi ya kalau mau ambil lagi. Soalnya gagal breakout sih ini. Coba kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham MDKA hari Jumat tanggal 5 ya. Kalau kita cek dari awal bulan cenderung keluar, dan hari Jumat kemarin ASINnya keluar 40,4 M net sell loh. Naik, gagal breakout dan ASINnya keluar. Hati-hati ya kalau di awal market merah untuk saham MDKA besok. Untuk MDKA tanggal 5 kemarin BK net sell 37 M. Kalau kita perhatikan ya sebenarnya lebih banyak yang masuk sih, cuman yang masuk itu didominasi oleh broker-broker lokal RF, BD, YJ versi lokal net base. Sedangkan untuk asingnya keluar taking profit mungkin. Soalnya ini ya taking profit di area resisten dan harganya turun. Ya lihat aja sih untuk besok apakah bisa konfirmasi breakout di atas 2850 atau enggak. Kalau
nggak bisa breakout di atas itu sih mending apa ya? Ya wait and see aja dulu lah kalau belum punya posisi, atau buat teman-teman yang udah floating profit ya sekiranya untuk besok malah turun yang nggak ada salahnya buat diamankan ya sebelum turun lebih dalam. Tapi kalau menurut saya sih kalaupun turun juga ya semoga aja nggak dalam-dalam banget ya, soalnya kalau kita lihat secara historinya ini hitungannya udah cukup dalam koreksi saham MDK ini. Kalau kita lihat secara histori ya, ini kan koreksinya udah lumayan dalam. Ya lihat aja nanti laporan 4-nya gimana. Semoga aja bagus dan saham MDKA bisa rebound naik ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham MDKA. Ya, perhatikan aja level 2850 untuk besok. Kalau sekiranya belum bisa breakout di atas itu mending wait and see dulu. Tapi kalau berhasil breakout ya disclaimer buat teman-teman yang mau masuk untuk trading. Oke, itu untuk saham MDKA. Selanjutnya kita akan cek Antam ya. Antam kemarin Jumat turun 0,59% ya, cenderung turun. Aslinya juga kalau nggak salah kemarin-kemarin itu cenderung keluar sih. Hari Jumatnya ANTM masuk, tapi kalau kita cek dari awal bulan keluar ya. Semoga aja hari Jumat kemarin pertanda bagus supaya Antam bisa naik lagi ya. Antam yang masuk asingnya ada BKAK sih, cuman ada yang distribusi ini BB versi lokal net sell 11,1 ml untuk BB KZ ini 100% selling ya. Jadi untuk saham Antam itu didistribusi oleh lokal dan ditampung asing, cuman asing nampung itu nggak sebanyak lokal distribusi, jadi harga sahamnya turun. Kalau lihat secara histori ini juga udah di area bottom masih untuk saham Antam. Jadi kalau tujuannya untuk invest ya disclaimer, kalau mau nyicil ya antisipasinya ya di sini jebol ini di bawah harga terendahnya waktu itu aja 1530 ya, ini harga terendah waktu tanggal 18 Juli 2022 itu bisa dibuat patokan aja ya. Atau kalau malah bisa turun lagi lebih dalam dan nyentuh 1500 atau di bawah 1600 lah, itu malah kesempatan buat entry di saham Antam ya. Kalaupun turun ya resikonya ini nggak terlalu dalam ya, bisa diantisipasi aja kalau turun di bawah 150. Mungkin seperti itu sih untuk saham Antam. Kalau skenario nya menurut saya sih mungkin akan sideways dulu ya di harga bottomnya ini. Nanti kalau ada sentimen positif baru naik ya. Untuk resisten terdekatnya di level harga saat ini di sini sih 1710, resisten kuatnya ada di 1800. Soalnya waktu di 1800 dua kali gagal breakout ya, cuma nyentuh aja kemudian turun lagi. Untuk besok kalau lihat transaksi hari ini kayaknya ada kemungkinan sideways sih. Jadi kalau mau masuk ya selama nggak terlalu rame sabar aja ya. Kemungkinan suatu ya tahun inilah mudah-mudahan ada berita bagus atau sentimen bagus untuk saham Antam sehingga harganya bisa naik lagi, paling enggak ya mudah-mudahan bisa nyentuh level 2000-an ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Antam ya. Untuk besok kayaknya kalau nggak cenderung sideways sih kalau menurut saya. Kalau naik ya bagus sih. Untuk selanjutnya kita akan cek saham PGEO. PGEO kemarin turun ya. Kemarin Jumat turun tipis 0,39%. Candlenya merah, di awal market dibuka hijau dulu, sedikit open gap atas kemudian turun. Kalau secara teknikal untuk area saat ini level saat ini ya, support resistennya di sini. Untuk supportnya di 1260 dan resistennya di 1340. Kalau kita cek untuk transaksinya PGEO hari ini tanggal 5 Januari untuk asingnya masuk hari ini kemarin ya, Jumat kemarin asingnya masuk. Hari ini libur tanggal 6 ya, hari Sabtu soalnya. Kemarin asingnya masuk 25M. Coba kalau kita cek dari awal tahun untuk asingnya masuk 37, nggak terlalu banyak sih. PGEO ya, semoga aja turunnya itu cuman koreksi ya. Kalau kita cek lebih detail ya, ada juga yang nampung si AK, BK, ZMP ini yang nampung malah broker-broker asing ya. Jadi untuk lokalnya jualan ditampung oleh asing.
Secara teknikal di sini sih untuk supportnya, jadi kalau misal besok turun, perhatikan aja level 1250, 1260. Semoga bisa mantul di area sini, dan kalau ada yang cek harga malah kesempatan buat entry ya. Ini secara teknikal juga kalau bisa breakout di atas 1340 itu kayaknya ada konfirmasi bullish sih, soalnya ini kan naik kemudian koreksi turun bentuk higher low. Kalau bisa breakout ya kemungkinan bentuk higher high lagi nanti, yaitu udah tanda-tanda tren bullish sih, mungkin seperti itu aja. Oke, itu untuk sampai PGO ya. Semoga kalaupun turun ya ini untuk besok sih kalau menurut saya kemungkinan kalau nggak sideways malah bisa naik ya, nguji resistennya di 1340. Oke, itu untuk saham PGEO. Untuk selanjutnya kita akan cek saham DOH. Untuk saham DOH ya, hari kemarin turun, dan padahal sempat bangun ya, sempat naik cukup tinggi tanggal 2 Januari, tapi habis itu turun. Secara teknikal untuk support terdekatnya ya di sini di 81, 82, kemarin close-nya di 84 ya, jadi udah mendekati area support kuatnya. Perhatikan 81 konfirmasi jebol di bawah itu, yang penting antisipasi ya, takutnya nanti bisa tidur di 50 lagi, tapi semoga aja enggak sih ya, kita lihat aja besok sih. Cuman kalau kita cek untuk transaksinya, untuk saham DOH apakah masih ada harapan buat naik lagi? DOOH. Kalau kita cek di sini tanggal 5 kemarin sebenarnya ada yang akumulasi ya, AO masuk 10 M-an, jadi semoga aja bisa mantul naik. Kalau kita cek dari awal tahun keluar sih, berarti AO itu baru masuk kemarin ya. Ya ini AO masuk 10 M, dan yang keluar YP, YB ya. Intinya turunnya saham DOH untuk kemarin Jumat itu ada yang nampung AO. Jadi semoga aja bisa mantul di area 80-an ini sih. 82, 81 ya. Perhatikan aja level ini untuk besok. Kalau ada yang jaga harga, disclaimer buat teman-teman yang mau masuk untuk scalpingan trading, antisipasinya bisa sedikit di bawah 80, mungkin di 79 atau disesuaikan aja. Ya diantisipasi ya amannya, soalnya secara fundamental apakah bagus ini? Kalau fundamentalnya nggak bagus-bagus banget, mending cut loss ya kalau nggak sesuai prediksi. PBV 2 kali ROE 4%, nggak bagus sih. Liquidity rasionya juga, wah ini sebenarnya hitungannya utangnya kecil ya, untuk liquidity rasio cukup bagus sih. Cuman karena rasionya ini terlalu gede sih. Kalau kita cek di RTI 800%, itu berarti aset lancarnya banyak banget ya. Dan ya net profit marginnya nggak terlalu gede, kecil 5%, ROE-nya juga kecil, tapi dihargai dengan PBV 2,9. Ya sebenarnya sih ini aman ya, kalaupun tidur lagi di 50, kemungkinan suatu saat bakal bangun lagi kalau menurut saya sih. Tapi kalau ya daripada nunggu rugi di waktu, yang mending cut loss sih kalau sampai turun di bawah 82, 83. Tapi sorry, di bawah 81, 80. Tapi kembali lagi disclaimer ya, ini hanya sekilas aja. Soalnya ya seperti ini, untuk performanya belum begitu bagus untuk saham DOH, cuman liquidity rasio likuiditasnya masih cukup aman. Misal pun nyangkut di 50 ya kemungkinan suatu saat bangun lagi, dan nggak disuspend sih kayaknya. Oke, malahan kalau naik tinggi digoreng itu malah rawan suspend ya. Kalau turun seperti ini di 50 malah kayaknya aman, nggak disuspend. Ya mungkin kalau bisa tidur lagi di 50, kalau mau ngoleksi ya disclaimer ya. Suatu saat kemungkinan bangun lagi kalau tidur di 50, tapi kalau enggak ya malah bagus sih. Oke, itu untuk saham DOH ya. Perhatikan aja level ini 81, 82, 80. Kalau menurut saya ada kemungkinan mantul naik sih untuk besok setelah uji area supportnya itu. Oke, itu untuk saham DOH.